Bukan juara Piala AFF, ini target utama untuk Shin Tae-yong dari Erick Thohir. Tanpa Alkan Bagot, pilihan bek timnas Indonesia masih mewah untuk kualifikasi Piala Dunia edisi 2026. Tom Hai akui momen debut di timnas Indonesia masih membekas, bangga dan merinding. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia bocorkan rencana agenda uji coba timnas Indonesia versus Malaysia digelar September. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di Juni 2024, termasuk lawan Tanzania. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bukan juara Piala AFF, ini target utama untuk Shin Tae-yong dari Erick Thohir. Piala AFF bukan prioritas timnas Indonesia, Shin Tae-yong dapat target utama yang lebih menantang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir ketika diwawancarai oleh Rosiana Silalahi. Dalam acara Rosi Kompas TV, Erick mengaku telah menjalin kesepakatan dengan Shin Tae-yong. Kita sepakat dengan Coach Shin kita lanjut 2027, kata Erick Thohir. Ada beberapa diskusi misalnya soal target. Ya saya bilang target berikutnya ya 100 besar. Saya nggak bisa ngomong di turnamen tertentu, target utamanya bisa tidak kita masuk 100 besar dalam 3 tahun ke depan, jelasnya. Pada Maret lalu, Erick juga pernah mengutarakan bahwa AFF tidak lagi menjadi prioritas. Kalau saya sudah pernah menyampaikan, SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius. Di AFF hanya sebagai trial saja. Sejak awal saya mau targetnya 100 besar, ucap Erick Thohir. Kontrak Shin Tae-yong sendiri sudah pasti dilanjutkan setelah memenuhi target lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U23. Rencananya penandatanganan kontrak pelatih yang akrab disapa STY itu akan dilakukan pada pekan depan. Karena Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu, tetapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, ucap STY dikutip dari Antara News. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri bertekad untuk memenuhi 2 target terdekatnya. Yang pertama, STY ingin membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Tae-yong saat pulang dari Paris pada 11 Mei lalu. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan ke putaran ketiga, ujarnya menambahkan. Ia bertekad menyapu bersih 2 laga tersisa grup F dengan kemenangan. Saya akan berpesan kepada pemain untuk memenangi 2 pertandingan, ucap STY dikutip dari Antara News. Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain kualifikasi Piala Dunia, STY rupanya juga memendam hasrat untuk menjuarai Piala AFF. Hal tersebut pernah disampaikannya ketika kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2024 di Solo. Perihal AFF, saya pun ingin juara, tegas Shin Tae-yong. Tetapi itu harus banyak yang masuk ya. Masuk akal dan banyak yang pas juga. Dengan skuad saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF, setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, jelas STY. Piala AFF yang kini berganti nama jadi ASEAN Championship akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Tanpa Alkan Bagot, pilihan bek timnas Indonesia masih mewah untuk kualifikasi Piala Dunia edisi 2026. Tanpa Alkan Bagot, pilihan bek tengah timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih mewah.
Dari 22 daftar nama yang diumumkan, Shin Tae-yong memanggil 5 pemain berposisi sebagai bek tengah. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Berkaca dari 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes diprediksi akan dipercaya mengawal lini belakang timnas Indonesia dengan formasi 3 bek sejajar. Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia disebut karena alasan strategi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kalau saya menyampaikan tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji. Pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, sambung Sumarji kepada Bola Sport. Pemain berusia 21 tahun tersebut terakhir membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Tercatat akan tampil sebanyak 3 pertandingan di Piala Asia 2023. Kini tersingkirnya Elkan Bagot dari skuad Garuda sontak dikaitkan dengan dia yang tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris. Padahal kala itu Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman di Bristol Rovers dari Ipswich Town. Sumarji menambahkan 22 nama yang telah diumumkan belum final karena berpotensi terdapat perubahan. Dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI itu. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tutur Sumarji. Adapun timnas Indonesia menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Kini Asnawi Mangkualam DKK yang mengemas 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap laga sisa ini, timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan pada 28 Mei 2024. Sementara pada Minggu 2 Juni, timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. TC27 malam kumpul, kata Sumarji. 28 pagi sudah mulai TC, tutup bos Bayangkara FC itu. Tom Haye akui momen debut di timnas Indonesia masih membekas, bangga dan merinding. Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye mengakui bahwa momen debut di timnas Indonesia tak bisa dilupakan. Haye tampil sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya di laga tersebut mendapatkan banyak sorotan positif. Apalagi Indonesia sukses membawa pulang kemenangan dengan skor telak 0-3 dari markas Vietnam. Tom Haye menjelaskan pertandingan melawan Golden Start tersebut cukup spesial. Laga tersebut jadi kesempatannya menjalani debut bersama timnas Indonesia. Dia bangga akhirnya bisa mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Tapi saya pikir itu adalah momen yang sangat istimewa bagi saya. Pertandingan internasional pertama saya untuk Indonesia. Jadi ya, itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan pertandingan tersebut tidak akan pernah dia lupakan. Meski jadi laga perdana, dia bisa langsung menikmati pertandingan tersebut. Selanjutnya, hanya rasa senang karena bisa memberikan kontribusi kepada tim. Sangat spesial, saya harus mengatakan bahwa begitu Anda berada dalam pertandingan, Anda tidak pernah terlalu memikirkannya. Anda hanya benar-benar melakukan dan mengikuti perasaan Anda, ujarnya. Haye bahkan menilai momen tersebut terkadang terasa tidak nyata, terutama saat mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan. Hal tersebut memiliki magis tersendiri bagi semua pemain termasuk dirinya.
Momen selanjutnya tidak kalah krusial karena mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu supporter yang hadir. Hanya saja saya pikir sampai saat itu masih terasa cukup tidak nyata. Hanya saja sebenarnya dari saat itu saya berdiri di sana benar-benar momen yang membuat saya merinding. Yang baru saja saya katakan itu benar-benar bangga bahwa saya berdiri di sana ya, ujarnya. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia bocorkan rencana agenda uji coba timnas Indonesia versus Malaysia digelar September. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri memiliki jadwal yang pada FIFA Matchday bulan Juni nanti. Pasukan Sintayong akan bertanding melawan Tanzania yang akan dilaksanakan pada 2 Juni. Selanjutnya ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin menjelaskan pihaknya sudah bertemu dengan beberapa petinggi federasi. Di antaranya adalah Ketua PSSI Erick Thohir dan FAT Madam Pang. Pertemuan tersebut membahas peluang uji coba antar negara ASEAN. Saya sudah berjumpa dengan Presiden PSSI, Erick Thohir, beberapa kali pertemuan dengan dia sebelum ini. Juga Madam Pang dan banyak lagi termasuk dengan Presiden Brasil, kata Datuk Haji Hamidin dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Salah satu yang intens adalah peluang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Malaysia. Selain itu ada peluang timnas India dan Fiji akan bergabung dengan format mini turnamen. Pada bulan 6 ini kita ada turnamen di Indonesia, Malaysia. Mereka berminat dengan India dan Fiji lanjutnya. Hamidin menilai bahwa agenda tersebut masih belum pasti. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia masih menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Namun, bila digelar kemungkinan pertandingan uji coba akan dilaksanakan pada bulan September. Syaratnya kedua tim sama-sama tidak lolos putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Kemungkinan pada bulan September atau Oktober. Tapi ini tergantung hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia bulan depan. Jadi kemungkinan uji coba Indonesia, India, Fiji, dan Malaysia memang rencananya akan datang pada agenda FIFA selanjutnya, ujarnya. Sementara itu, skuad Garuda dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka hanya butuh 1 kemenangan dari Irak atau Filipina ini untuk mengunci posisi runner-up grup F. Vietnam yang di posisi ketiga dipastikan gagal saat Indonesia mendapatkan 3 poin karena kedua tim berjarak 4 poin saat ini. Indonesia di posisi kedua dengan 7 poin dan Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di Juni 2024 termasuk lawan Tanzania. Ivar Jenner mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia untuk agenda internasional bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024, timnas Indonesia bakal melakoni 3 pertandingan. Timnas Indonesia bakal melakoni 1 laga uji coba dan 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal melakoni uji coba lawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Usai lawan Tanzania, baru timnas Indonesia melakoni laga penentuan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina di stadion yang sama. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos ke putaran ketiga. Ivar Jenner resmi dilepas FC Utrecht untuk membela timnas Indonesia untuk jeda internasional bulan Juni 2024.
Pemain 20 tahun tersebut bakal dilepas ke Timnas Indonesia untuk 3 pertandingan pada bulan Juni. Pernyataan tersebut disampaikan dalam laman resmi milik klub. Gelandang FC Utrecht Ivar Jenner dipanggil ke Timnas Indonesia, tulis FC Utrecht. Tim asuhan pelatih nasional Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan persahabatan internasional pada awal Juni dan kemudian 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia bisa melakukan upaya pertama untuk mencetak 3 angka yang diidam-idamkan itu pada Kamis 6 Juni. Kemudian pemimpin Irak yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya akan menjadi lawannya di Jakarta. 5 hari kemudian, Selasa 11 Juni, Jakarta kembali menjadi lokasi pertandingan kemudian untuk pertemuan antara Indonesia dan Filipina. Untuk persiapan 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia tersebut, Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni. Ini juga akan digelar di Jakarta lanjutnya. PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain lebih cepat untuk 3 laga tersebut. Meski begitu, daftar tersebut belum lengkap. Shin Tae-yong masih menambah nama-nama yang bakal masuk ke skuad Timnas Indonesia. Pada hari pertandingan, setiap tim berhak mendaftarkan maksimal 23 pemain. Pada bulan Maret 2024 lalu saat jumpa Vietnam, Shin Tae-yong panggil 26 nama untuk bela tim Merah Putih. Usai terpinggirkan dari Timnas Indonesia, Elkan Bagot diminati 3 tim Liga Inggris. Meski mulai terpinggirkan dari skuad Timnas Indonesia, nama Elkan Bagot masih menarik bagi tim Liga Inggris untuk merekrutnya. Bek 21 tahun tersebut tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk kali kedua. Pada laga lawan Irak dan Filipina Juni mendatang, nama Bagot terpinggirkan dari skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya pada bulan Maret 2024 saat jumpa Vietnam, nama Elkan Bagot juga tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Saat itu Elkan Bagot tengah mengalami cedera saat tampil di Bristol Rovers. Terakhir kali Elkan Bagot tampil untuk Timnas Indonesia terjadi pada Januari 2024 lalu. Saat itu Bagot dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Meski mulai terpinggirkan, ketertarikan Elkan Bagot tidaklah memudar. Sejumlah tim sudah menunjukkan ketertarikannya untuk merekrut Elkan Bagot. Ada 3 tim Inggris yang bersedia merekrut Elkan Bagot. 3 tim yang dimaksud adalah Walsall, Northampton Town, dan Wycombe Wanderers. Rumor tersebut dilaporkan oleh akun XEFL Hub. Walsall, Northampton Town, Barrow AFC, dan Wycombe Wanderers tertarik untuk merekrut bek Ipswich Town, Elkan Bagot, tulis EFL Hub. Ketertarikan 3 klub untuk merekrutnya beralasan. 3 tim itu disebut tertarik merekrutnya usai melihat performanya saat menjalani masa peminjaman di Bristol Rovers. Ketertarikan tersebut datang usai Bagot menjalani masa pinjaman di Bristol Rovers. Lanjutnya, performa Elkan Bagot di Bristol Rovers terhitung istimewa. Bek 21 tahun tersebut datang pada Januari 2024. Setengah musim bergabung dengan Bristol Rovers, Elkan Bagot mencatatkan 14 penampilan. Elkan Bagot juga sukses mencatatkan gol dan assist untuk timnya. Bek Timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Meski begitu, belum ada konfirmasi lanjutan dari rencana transfer tim tersebut. Saat ini, Ipswich Town sukses promosi ke Premier League musim depan. Elkan Bagot berpotensi jadi pemain Indonesia pertama yang bakal tampil di Premier League. Banyak! Segini poin yang didapat Timnas Indonesia jika tumbangkan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak jika berhasil menang atas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Tim besutan Shin Tae-yong itu akan lebih dulu melawan Irak pada 6 Juni 2024. Setelah itu, timnas Indonesia menghadapi Irak pada 11 Juni 2024. Satu kemenangan dari salah satu dua laga di atas akan cukup mengantarkan timnas Indonesia ke babak ketiga. Akan tetapi jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dalam dua laga, maka poin akan bertambah banyak dan akan berpengaruh ke ranking FIFA. Saat ini posisi timnas Indonesia ada di ranking 134 dengan 1102,7 poin. Melansir dari Football Ranking, jika timnas Indonesia menang atas Irak akan mendapatkan tambahan 19,3 poin. Akan tetapi jika imbang, timnas Indonesia masih mendapatkan tambahan poin 6,8 poin. Jika kalah, timnas Indonesia akan mengalami pengurangan 5,7 poin. Sementara itu, jika Garuda menang atas Filipina, maka mendapatkan tambahan 11,84 poin. Jika laga berakhir seri, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 0,66 poin. Akan tetapi jika timnas Indonesia kalah dari Filipina, maka akan dikurangi 13,16 poin. Untuk menghadapi dua laga tersebut, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain. Dari 22 pemain itu ada 12 pemain yang bermain di luar negeri. Shin Tae-yong kembali jalani jadwal sibuk. Timnas Indonesia gelar 3 pertandingan dalam 10 hari. Pelatih Shin Tae-yong bakal kembali menjalani jadwal padat dan sibuk. Kali ini, ia akan sibuk mempersiapkan timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk timnas Indonesia. Pemanggilan pemain ini untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi jadwal FIFA Matchday. Tim Merah Putih dipastikan memiliki jadwal padat pada FIFA Matchday Juni ini. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini dijadwalkan memiliki 3 pertandingan dalam waktu 10 hari. PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain lebih cepat. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga uji coba hingga menghadapi pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dijadwalkan akan menghadapi 3 pertandingan. Untuk laga perdana skuad, Garuda akan melawan tim asal Afrika Timur yakni Tanzania. Ini menjadi laga uji coba timnas Indonesia sebelum menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Tanzania ini bakal berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2024 pukul 4 sore. Kemudian untuk laga kedua, Asnawi Mangkualam DKK akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2024. Setelah itu laga lanjutan grup F lainnya yakni tim Merah Putih melawan Filipina di stadion yang sama pada 11 Juni 2024. Pertandingan melawan Irak dan Filipina akan menjadi laga penting buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal ini karena timnas Indonesia saat ini hanya butuh 1 kali lagi kemenangan untuk bisa mengunci posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini menempati posisi runner-up grup F dengan mengemas 7 poin. Apabila mereka berhasil meraih 1 kemenangan, timnas Indonesia tak akan tergusur oleh Vietnam yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup F yang baru mengemas 3 poin. Dengan 1 kemenangan itu, skuad Garuda tak akan tergusur dan secara otomatis akan melaju ke putaran ketiga. Melihat jadwal ini, Shin Tae-yong dipastikan kembali menjalani jadwal yang padat. Pasalnya, sebelumnya ia telah merasakan jadwal yang padat saat mendampingi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U-Strip 23 2024. Tim Merah Putih menjalani pertandingan Piala Asia U23 hampir sebulan di Qatar. Setelah itu mereka juga harus ke Perancis karena timnas Indonesia harus menjalani laga play-off Olimpiade 2024. Oleh karena itu ini menjadi jadwal padat lainnya yang dimiliki Shin Tae-yong.
Timnas U20 Indonesia latihan 4 kali sehari jelang Toulon Cup edisi 2024. Baik Timnas U20 Indonesia Donny Pamungkas berbicara persiapan jelang berlaga di Toulon Cup edisi 2024. Garuda Nusantara saat ini sudah menggelar pemusatan latihan jelang berlaga di ajang yang dilaksanakan di Prancis tersebut. Mereka nantinya akan bertarung dengan tim dari 10 negara lain di sana. Pasukan Indra Syafri dijadwalkan akan berangkat pada awal bulan depan. Tim ini dipersiapkan untuk menembus Piala Dunia U20 edisi 2025 mendatang. Donny Pamungkas menjelaskan dia bergabung ke tim sejak Minggu 12 Mei lalu. Mereka nantinya juga akan menggelar pemusatan latihan di markas Como pada akhir Mei mendatang. Timnas U23 sampai di Jakarta pada Sabtu pagi, lalu minggunya saya sudah bergabung dengan yang lain, kata Donny Pamungkas dilansir dari laman Persija. Pemain kelahiran Boyolali ini menjelaskan persiapan yang akan mereka lewati cukup banyak, termasuk program latihan selama 4 sesi sehari dari tim pelatih. Salah satu yang jadi fokus utama adalah terkait latihan fisik. Pasalnya lawan yang akan mereka hadapi di Toulon Cup tidak akan mudah. Kami akan mengikuti Toulon Cup pada awal Juni, jadi persiapannya sekarang cukup padat. Program latihan yang dijalani dalam 1 hari kami lakukan sebanyak 4 kali. Banyak latihan fisiknya, ujarnya. Donny bersyukur kembali mendapatkan panggilan ke Timnas U20 Indonesia. Dia berharap bisa memaksimalkan kesempatan yang ada saat ini. Alhamdulillah, saya selalu diberi kepercayaan di Timnas. Setiap pengalaman ini pastinya saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya agar terus bisa menjadi pemain yang lebih baik, ujarnya.